Waddakharaha lahu duna sa'iril anbiya. Allah simpan Al-Fatihah itu tidak diberikan kepada nabi manapun. Dan kita sudah pernah menyebutkan bahwa Al-Fatihah langsung dijemput di mana? Arsy. Maka ada dua nuzul pada Quran, nuzul arsyiyah, ada nuzul ardiyah. Nuzul arsyiyah itu nubuat, itu kenabian Nabi Muhammad SAW, itu makom tertingginya. Ada nuzul ardiyah, diturunkan oleh Sayyidina Jibril dan jadikan syariat dan dibaca di dalam sholat. Nah, makanya ada satu ayat, dua ayat, beberapa surat diturunkan aksar min marrah, diturunkan lebih dari sekali. Jadi ada beberapa ayat diturunkan lebih dari sekali. Udah turun lagi, udah turun lagi. Nah, salah satunya Al-Fatihah. Ada lagi ayat yang tidak pernah diturunkan sebelumnya, ayat kursi dan amanah rasul sampai akhir. Nah, ini pegangan-pegangan kita ya. Dan di kitab maksurat kita ada Al-Wirdul Latif dibaca pada subuh ya. Masih diamalkan nggak? Ya, mulai diamalkan ya. Nikmat kok, asik ngamalnya. Baik. Sab'ul mathani juga berarti yang lain. Apa artinya? Akramnaka bisab'i karamat. Kami memuliakan engkau hai Muhammad dengan 7 kemuliaan, karamat. Jadi keramat itu bahasa Arab, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Itu bahasa Arab. Arti kemurahan Allah. Karam. Karam itu artinya kemurahan. Maka Al-Karim maknanya apa? Allah Maha Pemurah, bukan Maha Mulia. Kalau mulia cukup Al-Aziz, Al-Jalal, Jalil, Majid. Ya. Kalau Al-Karim, jadi kalau ada yang penerjemah di sini, silakan mulai diganti, dibiasakan. Al-Karim artinya yang Maha Pemurah, itu lebih afdal. Ya. Itu jugalah kenapa disebut di dalam hadis menghormati tamu, menghormati tetangga menggunakan kalimat yukrim, fal yukrim dhaifah, fal yukrim jarah. Maka dengan kemurahanmu muliakan tamu, muliakan teman, muliakan tetangga. Kalau nggak ada kemurahan, sulit, ego. Nah, Nurul Karam ini yang kemudian Allah cabut di banyak tempat hari ini. Dan Jakarta sudah mulai, kita lihat orang udah mulai individu, bahkan di pinggir-pinggir, di komplek-komplek sudah mulai begitu. Ini menyedihkan ya. Nah, maka dengan adanya masak-masak tadi pagi sampai sekarang yang belum selesai, ya udah selesai ya. Kayaknya mulai ngantuk-ngantuk nih. Ya, yang nggak ikut masak doain keberkahan aja untuk yang masak ya, termasuk yang nyediain kambingnya. Kita bukan makan kambing loh Bu, makan daging kambing. Makan kambing haram ya, harus disembelih dulu. 7 karamat, 7 kemurahan Allah. Pertama Al-Huda, hidayah. Yang kedua nubuwah, ketiga rahmah, keempat syafa'ah, walayah, perlindungan, wa ta'zim, keagungan, wa sakinah, ketenangan. Tapi ini masih tafsir ya, ini tafsir. Wa anzalna ilaika lidzikra, ya, dan kami menurunkan kepada engkau adzikra, peringatan, itu Al-Quran, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada mereka manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakkur ya. Ayat ini sering banyak orang keliru, dikira tafakkurnya fi ayatillah. Akhirnya banyak mengatakan ayo tafakkur Quran, padahal di Quran afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi tafakkur kepada alam, tadabbur kepada sifat kalam, yaitu kalamullah. Allah tidak dapat difikirkan, maka jangan coba mentafakuri Allah, hatta sifatnya. Hatta sifatnya nggak sanggup kita tafakuri, nggak sanggup akal. Hanya dapat dizikirkan dan dima'rifatkan. Jadi
pelan-pelan kita ganti istilah-istilah seperti ini ya. Tadabbur Quran yang benar, bukan tafakur Quran. Kalau di luar sana masih ada ustadz mulai itu, ya kita maklumi, mungkin sudah kebiasaan. Baik. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kita tinggalkan bab yang tema tentang Sab'ul Mathani, sekarang masuk ke bab pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Saba ayat 28. Saba ayat 28, tolong diingat-ingat. Dalam surat Saba ayat 28 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kafatan linnas, semua manusia, basyira wa nadhira ya. Sebagai basyir, apa arti basyir? Pemberi kabar gembira, wa nadhir. Maka basyir itu nama Nabi, nadhir itu nama Nabi ya. Jadi basyir, kalau baca di Dalail ada nggak basyir nadhir? Ada. Lalu dalam surat Al-A'raf, jadi ayat yang menyebutkan bahwa Nabi diutus ke semua umat, ini surat Saba ayat 28. Yang kedua surah Al-A'raf 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, adalah Rasul Allah, ilaikum, kepada kamu, jami'a, semuanya. Yang di depan saya manusia nggak? Kalau ada orang yang sekarang tidak beragama Islam, dia manusia, maka Rasulnya Nabi Muhammad SAW, meskipun dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita disebut ummatul ijabah. Jadi umat terbagi dua, umat yang telah menjawab, ummatul ijabah. Mereka disebut ummatul dakwah, umat yang perlu didakwahi. Kita juga masih perlu didakwahi sebenarnya. Lalu kenapa Nabi pakai bahasa Arab? Kenapa nggak pakai semua bahasa? Karena Nabi lahir di negeri Arab dan bangsa Arab. Nah, ini dalilnya surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali pakai bahasa kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad apa? Sukunya Nabi Muhammad apa? Arab. Itu sebabnya Nabi nggak ngomong pakai bahasa Jawa, nggak pakai kulo. Kenapa nggak pakai bahasa Minang, Bu, ya kan? Denai, Ambo, nggak menggunakan bahasa itu, tapi bahasa kaumnya. Tentu Allah memilih bahasa Arab, ada asrarnya, dan kita bahas di bagian yang lainnya. Fakhassahum biqaumihim wa ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi kaffah. Kama qala alaihi salam bu'ithu ilal ahmar wal aswad. Ini hadis Tabarani, hadisnya hasan. Aku diutus kepada al-ahmar wal aswad, yang kulitnya terang kemerah-merahan, ataupun yang aswad, yang hitam, yang sawo mateng ya, kebangetan ya. Itu lama-lama dia sawo mateng tuh. Ya. Itu ahmar dia kan. Lama-lama di sini jadi aswad deh. Jadi jangan heran ada Habib nanti mukanya muka Sunda, muka Jawa, muka Betawi, itu biasa aja. Ada Habib nanti kulitnya hitam atau kulitnya sawo mateng, hidungnya udah gak mancung lagi, nggak ngaruh. Yang penting dia punya nasab dan nasabnya terjaga. Dan sebaliknya, ada orang hidungnya mancung, mukanya Arabic, ya, mukanya muka Arab gitu ya. Muka Arab tuh muka onta tuh beda lagi tuh. Mukanya muka Arab, belum tentu dia seorang Habib. Tinggal kita buktiin pakai nasab, ya. Dan kita nggak boleh narsis, kita mesti menghormati Arab. Kenapa? Nabiyuna Arabi, Nabi kita orang Arab. Jadi antum nggak seneng nih ada orang Arab agak berulah, itu urusan personal dia, oknum. Nah, kita gunakan kata oknum ya biar aman ya.
Tapi kita nggak pernah membenci Arab, karena kita sholat pakai bahasa Arab, baca Qurannya Arab, doa juga banyakkan Arab. Ganti topik. Ini kelebihan Nabi diutus ke semua umat. Sekarang pertanyaannya belum dibahas di situ. Nabi diutus nggak ke jin? Diutus nggak ke jin? Nggak dibahas di sini. Gimana? Diutus nggak ke jin? Nanti PR ya baca surah Al-Jin ya. Nanti ketahuan Nabi diutus nggak ke jin ya. Tema berikutnya. Dulu pernah ada, ini asbab nuzul ayat ya, salah satunya. Sayyidina Umar itu datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai setelah diriku." Hadis ini sahih. Maka Nabi membacakan ayat ini. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama, lebih aula, lebih mulia, lebih prioritas terhadap orang beriman daripada dirinya sendiri. Jadi kita nggak boleh bilang, "Ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada semuanya kecuali diriku." Nah, ini gagal dia gagal. Tapi nggak masalah, itu ma'rifat Umar sebelum diajari Nabi SAW. Lalu Nabi mengajari Sayyidina Umar, dan Umar merevisi kalamnya. Jadi orang salah tuh nggak apa-apa, yang penting mau insaf. Umar insaf nggak? Insaf. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih aku cinta daripada diriku." Dalam hadis yang kita sering dengar, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min apa dulu, nafsihi apa waladihi dulu? Min malihi wa waladihi." Itu ada beberapa riwayat ya, dari hartanya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Apalagi baru cuma tahabub-tahabuban ya, senang-senang. Belum. Jadi Nabi membuat sebuah kaidah, kamu tidak sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai. Kalau senang cinta kepada makhluk, kita senang nggak ngubungin dia, ngasih kabar dia, kirim doa kepadanya. Antum cinta orang tua, kirim doa nggak ke orang tua? Cinta kepada guru, kirim doa nggak kepada guru? Kalau gurunya masih hidup, jangan hanya doa, ya, kirim hadiah lah, ya, kirim makanan, kirim materi, apa yang bisa kita bantu kita kirim untuk guru. Guru nggak butuh itu, kita yang butuh doanya, kita butuh ridhonya dia. Allah akan melihat kalbu para aulianya. Jika aulia ini senang kepada seorang hamba, Allah akan senang. Itulah aqrabut turuqi ilallah. Itulah thariqat tercepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat cinta kekasih Allah. Dapat cinta kekasih Allah. Untuk mendapatkan cinta samuan aja rumit kan? Perlu berkorban nggak? Masa cinta kepada Allah Rasulnya nggak ada korbannya? Mesti korban, ya. Gimana bahasa Arabnya? Ustaz, apa? Al-hubbu udhiyah gitu ya. Cinta itu pengorbanan. Iya, gombal. Saya pernah juga membahas Syekh Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah. Ini kitab sudah diterjemah, alhamdulillah ada banyak terjemahannya hari ini, dan bagus-bagus terjemahannya. Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Sair bin Al-Buti di bagian masalah ayat ini dan surat Ali Imran ayat 31 ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa pembahasan beliau? Cinta kepada Nabi itu apakah cinta dalam pengertian ittiba amrihi, mengikuti perintahnya saja, atau ada hubbun tabi'i, cinta tabi'i, cinta yang sifatnya fisik, cinta rambutnya, cinta peninggalannya, tabarruk dengan asarnya, tabarruk dengan peninggalan-peninggalannya.
Itu gimana? Nah, beliau mengkritisi di situ Syekh Albani yang mengatakan syirik atau bid'ah tabarruk karena cintanya nggak benar. Bagi Albani, cinta Nabi itu ikut ajarannya. Mencintai asar Nabi itu ajaran Nabi. Bagi Albani nggak masuk. Dari mana kita tahu? Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ummu Salamah ketika sakit, dia ambil rambut Nabi, terus dicelupin ke air, lalu dia salawat. Allahumma salli ala habibi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini sunnah. Jadi antum nanti kalau ada event, dikeluarkan rambut Nabi, dikeluarkan nih, ambil air 1 gelas atau pakai botol, celupkan itu salawat tunai. Itu sebenarnya caranya. Kalau nggak cium, gitu ya. Jangan main doang, itu biasa gitu ya. Ambil, minta izin, celupkan. Cari event-event yang pas ya, supaya dapat keberkahannya. Itu istri Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal hidup 2 abad setelah Nabi. Beliau wafat 241 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Oke, ada 2 abad, 230-an tahun. Ketika beliau sakit, beliau dapat 1 rambut Nabi, dicelup. Ketika sakit, dicelup, baca sholawat dan minum. Gimana? Imam salaf loh. Ya, katanya manhaj salaf nggak ada begitu. Bid'ah ya. Baik, bismillah. Nah, ini yang menarik lagi nih. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya adalah ibunda mereka. Jadi istrinya Rasulullah adalah apa? Ibunya. Nah, di dalam kitab Imam Sya'rani ada satu adab. Jika guru kita punya istri, walaupun secara fikih boleh menikahinya setelah dia wafat, tapi kita sebaiknya tidak menikahi. Ya. Kecuali antum diwasiatkan gurunya, kalau aneh mati, ente nikahin istri aneh gitu. Nah, itu berarti ngamalin wasiat. Cuma adab yang ditulis Imam Sya'rani mamnu. Ya. Tapi mamnu'nya mamnu'ul adab, bukan mamnu' haram litahrim, secara adab aja. Apa alasannya? Coba lihat. Hunna fil hurmati kal ummahat. Ada yang terpikir oleh saya sudah lama, jika istri Nabi disebut ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, betul nggak? Ibu orang beriman. Nabi siapa dong? Abul Mu'minin. Pinter nih hari ini nih. Di kitab sholawat ditulis Al-Ab Al-Akbar, yang sering dibaca sama teman-teman. Maulid Habsyi apa? Ya, yang dia Maulid Habsyi. Tadi terus Al-Ab Al-Akbar, bapak agung, ayahanda agung. Maka ketika bersolawat Assalamualaikum ya abati ya Rasulullah, bukanlah bid'ah. Itu boleh, karena Rasulullah menyebut dirinya. Rasulullah mensirkan itu dalam kalam istrinya, istri-istrinya, ummahatul mu'minin. Ya, tapi jangan sebut bapak nasab, kita nggak pantas, kita bukan, kecuali antum Habib, boleh nyebut Rasulullah abati, karena kakek itu juga disebut ayahanda. Nah, jadi makna yang kita maksud adalah abur ruh, bapak, atau abul iman, abul mu'minin. Nah, yang lagi ya, harrama nikahahunna alaihim ba'dahu takrimatan lahu wa khususiyah li'annahunna lahu azwajun fil akhirah. Kenapa diharamkan? Karena memuliakan beliau Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu, para istri-istri Rasulullah itu juga istrinya di surga. Nah, meskipun Sayyidah Aisyah masih muda, nggak ada yang berani lirik. Makanya beliau pakai tutup terus kan, bukan nikob tapi pakai satir. Kemana-mana beliau kemudian harus dikasih satir. Tentu itu Rasulullah, bukan istri guru, bukan istri ustaz, istri mursyid, ya. Itu lain cerita. Saya punya guru dulu, namanya, nggak usah sebutin namanya, ntar antum cari-cari orangnya. Jadi beliau
bukan meninggal, cerai. Lalu sahabat saya menikahi istrinya. Ngamuklah kawan-kawan di surau. Istrinya guru kan ibunda kita. Waktu itu saya belum paham. Kita masih fikih pemahamannya. Lo nggak apa-apa lah, di fikih boleh-boleh aja. Gitu. Ya, secara fikih nggak ada masalah, cuma hanya secara adab. Ya. Qila fadluhu. Nah, di ayat terakhir yang beliau sebutkan, An-Nisa ayat 113. Nah, ini kelebihan Rasulullah, atau boleh disebut juga manaqibnya Rasulullah lah ya. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kalimat belakangnya fadlullah. Jadi Nabi itu diberikan fadl, keutamaan oleh Allah yang azim. Azim jarang sekali digunakan kecuali untuk hal-hal yang spesial. Wa huwa rabbul 'arfil azim, arasy yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau akhlaknya azim. Dan juga fadlullahi 'alaika azim. Nah, azim juga nama Nabi SAW dan juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang azim dari pemberian Allah? Fadluhul azim bin nubuwah. Yang besar Allah berikan kepada Nabi adalah nubuatnya, bukan hanya risalah, tapi nubuatnya. Wa qila bima sabaqa lahu fil azal. Ada juga yang mengatakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya sejak azali. Jadi beda beliau ya, secara azali juga sudah beda. Wa asyara al-Wasiti ila annaha isyaratun lihtimal ar-ru'yati allati lam yahtamilha Musa sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Wasiti mengatakan fadlullahil azim pada Nabi Muhammad SAW yaitu ru'yatullah, yang mana ru'yatullah, memandang Allah, tidak diberikan kepada Sayyidina Musa. Jadi antum cukup melihat Nabi Muhammad. Tuba liman ra'ani. Kenapa? Melihat Nabi, berarti nanti antum akan melihat ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna hadis. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan imam-imam yang lain. Tuba liman ra'ani. Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku, dan yang melihat orang yang pernah melihatku, atau yang melihat orang yang pernah sampai akhir zaman. Disebut al-musalsal bir-ru'yah. Dan ru'yah menurut ahli hadis melihat guru. Ru'yah menurut ahli tasawuf melihat nur Nabi Muhammad SAW, manaman aw yaqzatan, baik dalam keadaan tidur ataupun jaga. Mimpi itu teman-teman, bagi wali sama aja, mau jaga atau mimpi bagi dia sama. Kita untuk melihat Nabi mesti mimpi dulu, kalau wali enggak. Makanya Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, itu wali. Siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku di dalam tidur. Dalam keadaan jaga. Fil yaqza. Ini kayaknya mulai loading nih. Mulai mau makan kambing nih kayaknya. Saya rani yaqazah, akan melihatku dalam jaga. Dan kalimat yang digunakan yara. Belakangan ulama meneliti kata ra'a yara. Boleh ditulis Bu ya? Yara dan nazara. Ra'a dan nazara. Ra'a canggih Bu ya megang spidolnya, ya kan? Ya. Yara ada dua masdarnya, ru'yan dan ru'yatan. Di samping aja ya. Oke. Ru'yan, bawahnya aja langsung bawahnya. Oke. Ru'yatan. Grogi ya. Dicolek sekira. Tayyib, jazakallah khair. Ya. Ada yang ketiga. Enggak, ini cukup dah, cukup itu. Ra'yan ya. Kita yang ketiga kita nggak pakai. Untuk konteks ini kita pakai cuma dua. Man ra'a, siapa yang memandang. Apa beda memandang dengan nazara? Kalau nazara bisa diartikan memandang bi'ainil basar, dengan mata ini. Ra'a juga bisa bi'ainil basar, tapi ra'a juga bisa dengan
pandangan bil basar la bil ain, atau bil basirah la bil ain, dengan sifat basarnya atau basirah yang di kolbu, tapi nggak pakai ini mata, disebut mimpi. Jadi antum sekarang nih mengatakan lihat Nabi, bukan nazartu ila Rasulullah, enggak, keliru, ra'aitu. Karena secara fisik Rasulullah sudah wafat. Maka jika antum melihat mata terbuka tapi nur di kolbu karena kuat, Allah izinkan memandang Rasulullah SAW. Inilah yang terjadi pada Habib Umar, ini yang terjadi pada Abul Abbas Al-Mursi. Maulana Imam Khalid, Mujaddid Tariqat Naqsyabandiyah, disebut kemudian Khalidiyah, punya murid namanya Ismail An-Narani. Ya, Ismail An-Narani ini, kata Imam Khalid, makom saya separuh udah ada sama dia. Separuh itu apa? Ismail An-Narani, beliau biasa wali ini gosipin wali, tapi gosipnya seru. Coba gosipnya para wali. Ibn Arabi cuma beberapa kali ketemu Nabi, ember di kitab, disebut di kitab khusus, disebut di Al-Futuhat. Saya setiap saat melihat Nabi dan saya tidak ember. Saya laporlah kalam itu kepada guru kita, salah satu mursyid kita di Syaziliyah juga ya. Beliau juga punya sanad Naqsyabandiyah, tapi beliau lebih kita kenal dengan Syaziliyahnya, Syekh Abdul Rahab Nazari. Itu dia kata, itu juga ember katanya. Kenapa dia ngomong? Hah? Saya tiap saat ketemu Nabi dan saya nggak ember, itu juga ember. Jadi wali-wali ini emang keceplos, itu biasa. Dan wali sama wali biasa saling ngomongin, begitu omongannya, ya. Tapi berkualitas, nggak kayak sekarang, nggak ngerti komentar, ya, nggak pernah ketemu Nabi, anti sama ru'yatun Nabi. Antum kalau nggak pernah ketemu Nabi, minta kepada Allah jangan batalkan dan jangan tolak kalau ada orang ketemu Rasulullah SAW. Jangan begitu, ya. Saya sudah 70 tahun bertarekat, nggak pernah ketemu Nabi. Lah ente terhijab. Ada orang anak kecil yang ketemu Nabi banyak kok. Saya ketemu bocah-bocah kecil, mimpi ketemu Rasulullah, lapor sama kita. Anak kecil, kok anak kecil bisa cerita begitu? Disebutkan sama kayak di Syama'il Tirmizi. Ada kok. Karena anak kecil kan belum terhijab, kita hijab justru banyak, hijab dosa, hijab meremehkan orang, merendahkan orang. Coba deh tasdik, gak lama antum lihat Nabi. Tasdik aja dulu, percaya deh, minimal sebelum mati lah, sebelum sakaratul maut. Ya, insya Allah. Jadi kan ro'a ini bisa melihat dengan mata ini, bisa melihat dengan kesadaran basirah. Ro'a bil basar atau ro'a bil basirah, dua-duanya. Basar pakai mata sadar atau basirah. Jadi sejak sore ini kalau ada dengar orang ketemu Nabi, lihat Nabi lagi jaga, jangan heran. Hanya dia mungkin yang lihat, yang lain nggak lihat. Kan basirahnya dia. Basirah artinya apa? Mata batinnya. Mungkin mata batin kita nggak lihat. Sama-sama duduk, dia lihat, kita nggak lihat. Gitu ya. Allahumma arzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami keindahan, kelezatan memandangmu dan memandang kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar ya? Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah, nanti setelah ini kita akan kambingnya apa? Maghrib, sebelum maghrib. Oh gitu, keburu dingin, ada yang ngerti lagi. Insya Allah setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang ciri-ciri fisik Nabi dan ciri-ciri non fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan bahasa Arabnya agak rumit-rumit, orang Arab aja kadang nggak paham, maka nanti pelan-pelan bacanya. Insya Allah ya, insya Allah nanti kita baca. Dan nanti akan berdekatan itu dengan masa maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nas'alullaha yarzuqna hubbahu wa hubba man yuhibbu wa ja'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.